Alkitab itu kan kita. Yang orang luar yang ragu disuruh baca Alkitab ya enggak mau, malah melecehkan Alkitab. Katanya Alkitab itu palsu. Kalau enggak cocok dengan keinginannya, wah Alkitab dipalsukan, kalau cocok diambil. Ya toh? Untuk membuktikan bahwa nabinya ada di dalam kitab suci kita. Yang lucu, kitab Kidung Agung dituduh kitab Purno, tapi mencari nama nabinya di kitab Kidung Agung. Loh berarti nabinya ada di kitab Purno, kan ya lucu itu kan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Saudara-saudara, setiap perayaan Paskah, itu biasanya di gereja-gereja timur, itu diungkapkan dengan seruan Christos Anesti. Jawabannya alitos anesti. Jadi Christos Anesti, Kristus telah bangkit. Alitos Anesti, ya benar dia telah bangkit. Mari kita serukan Christos Anesti. Jawabannya alitos anesti. Jadi saya yang bersuruh dulu Christos Anesti, kemudian dijawab alitos anesti. Christos Anesti, alitos anesti. Christos Anesti, alitos anesti. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, Al-Masihom. Al-Masihom, jawabnya Hakkom. Jadi Hakkom, benar dia bangkit. Al-Masihom, Hakkom. Al-Masihom, Hakkom. Al-Masihom, Hakkom. Kristus telah bangkit. Benar dia sudah bangkit di antara orang mati. Amin. Al-Masihu min bainil amwat wa wata al-mauta bil maut wa wahabal hayata lilladina fil kubur. Kristus telah bangkit. Dengan kebangkitannya dia telah menginjak-injak maut dan memberikan anugerah kepada mereka yang berada di dalam kubur kematian. Tuhan sudah menyatakan kebangkitannya di antara orang mati menjadi bukti bahwa dia adalah hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, teks yang kita baca saat ini berbicara tentang Thomas yang meragukan Kristus, khususnya kebangkitannya. Dan hari ini, teks ini, firman Tuhan ini mengajar kepada kita bagaimana keraguan-raguan Thomas
Dijawab dengan bukti langsung. Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya di antara orang mati dan kemudian mengucapkan salam kepada Thomas, Shalom alaikum, salam bagi kamu. Dan kemudian Thomas benar-benar disuruh membuktikan bekas salib yang ada di tangannya, yang ada di lambungnya. Karena itu seringkali kita mendengar ya apa yang disebut Jerusalem Cross. Itu ada seperti palang merah begitu. Tapi di sisi kanan kiri, bawah kanan kiri juga itu ada salib-salib kecil. Itu artinya sebetulnya adalah salib dengan tangan kanan kiri, kaki kanan kiri dan lambung. Dan itulah yang kemudian Thomas benar-benar menunjukkan bahwa imannya itu oleh Yesus. Disuruh buktikan, kalau memang engkau ingin bukti seperti skeptisisme yang kamu ragukan tentang aku, maka Thomas benar-benar membuktikan itu. Jadi saudara-saudara, sebetulnya salib itu adalah bukti sejarah yang nyata. Ada banyak orang yang meragukan, mengaburkan antara fakta sejarah dengan tafsiran iman. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bukan sekedar iman yang buta, tetapi Alkitab memberikan bukti sejarah bahwa benar-benar Yesus disalibkan sampai mati, lalu bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Karena itu sejak zaman gereja mula-mula, kredo itu diawali, didirikan di atas fakta sejarah. Dari fakta lahirlah kredo atau iman. Maka dalam pengakuan iman gereja mula-mula selalu ditekankan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kematian Yesus itu fakta sejarah. Terjadi pada kerangka sejarah nyata. Bukan di negeri antah berantah yang tidak bisa dibuktikan. Penyaliban Yesus adalah fakta sejarah, bukan riwayat yang diyakini. Riwayatmu dulu, bukan sekedar itu, tapi benar-benar fakta yang nyata. Karena itu hari ini kita mau belajar tema tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Kenapa demikian? Karena salib itu berakar dari fakta sejarah nyata. Tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Karena apa? Ada catatan-catatan sejarah yang sejaman. Sehingga katakanlah, kalaupun Injil kita tutup, Yesus tetap disalib. Saudara-saudara, ada banyak catatan. Flavius Josephus, bukunya sangat terkenal. Di perpustakaan gereja ini ada. Ya, karya lengkap dari Flavius Josephus. Josephus itu hidup di abad pertama Masehi. Dia hidup dan menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Siapa Josephus? Josephus itu seorang Yahudi, patriotis, nasionalis, pahlawan yang terlibat dalam perang Yahudi pada tahun 66 sampai tahun 70 Masehi. Dan perang itu akhirnya diakhiri dengan kekalahan Yahudi, dengan hancurnya bait suci pada tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Menurut penanggalan Yahudi, Tis'a B'Av, tanggal 9 bulan Ibrani Ab. Ab itu sekitar Agustus. Bait Allah dihancurkan rata, ya, tinggal reruntuhan. Satu-satunya yang bisa dilihat sekarang tinggal tembok barat yang dikenal dengan tembok ratapan. Rupanya Josephus ini tahu ketika bangsanya akan kalah, dia nyebrang ke musuh. Dia minta pengampunan. Tapi seumur hidupnya dia didera oleh rasa bersalah karena merasa mengkhianati bangsanya. Untuk menebus rasa bersalahnya itu, maka Josephus membayar seolah-olah hutangnya kepada bangsanya dengan menulis buku sejarah lengkap yang judulnya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi.
Tulisannya paling detail dan paling lengkap pada zamannya. Dia berbicara tentang sekte-sekte Yahudi yang ada pada zamannya, yaitu Saduki, Parisi, dan Eseni. Dia juga mencatat tentang kematian Yohanes Pembaptis karena insiden politik. Dia juga menulis tentang kematian Yakobus, saudara Yesus, yang juga berkaitan dengan insiden politik. Karena pada saat itu seorang imam besar dari golongan Saduki berlaku tidak adil atas kematian saudara Kristus ini. Begitu pula dia mencatat tentang kematian Yesus yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Ini fakta sejarah. Pertanyaannya kenapa Yosefus kemudian mencatat itu? Karena ada signifikasi politik. Karena peristiwa Yesus pada zamannya itu membuat banyak orang Yahudi sendiri mengalami sebuah guncangan besar. Sehingga imam besar pada zaman Yesus ketika itu melakukan kalkulasi politik. Yang akhirnya lebih baik mengorbankan satu orang katanya ketimbang harus dibayar dengan kebinasaan bangsanya. Itu salah satu pertimbangan politik. Kalau seandainya penyaliban Yesus itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa politik pada zamannya, tentu tidak akan masuk dalam buku sejarah dunia. Karena apa? Yesus bukan seorang prokurator, Yesus bukan seorang senator, Yesus bukan seorang kaisar Roma. Dia secara manusiawi adalah rakyat biasa. Namun karena beritanya begitu besar, menggegap gempitakan dunia pada zamannya, maka ada relevansinya. Apa yang menjadi relevansi dari peristiwa kematian Yesus ini? Begini, ada orang-orang di antara orang Yahudi, karena Yosefus mengatakan ada Parisi dengan segala macam karakteristiknya di masyarakat itu, aspirasi politiknya seperti apa, kenapa muncul kelompok selot, kelompok pemberontak yang ingin mengusir Roma dari tanah Israel. Kenapa kaum selot itu ingin menggerakkan perlawanan perang terhadap Roma dan akhirnya terjadilah perang Yahudi yang pertama. Karena kaum selot itu pula menolak Yesus sebagai Mesias karena tidak sesuai dengan harapan mereka yang ditunggu-tunggu adalah Mesias politik. Begitu juga kenapa peristiwa tentang Yesus itu ditulis begitu jelas oleh Yosefus. Karena konteksnya waktu itu bahwa orang-orang Yahudi itu ada kelompok manusia yang disebut dirinya Kristianos atau Kristen. Apa artinya Kristen? Pengikut Yesus orang Nazaret. Seolah-olah Yosefus ingin memberi laporan. Ini ada kelompok sekte yang muncul di kalangan orang Yahudi. Sekte itu sebutan umum yang artinya aliran. Mereka ini percaya kepada seorang yang mereka elu-elukan sebagai Mesias. Namun akhirnya Mesias itu mati. Tapi mengapa orang-orang yang mengikuti dia ini tetap saja ikut kepada sosok yang dinamakan Yesus itu? Itu karena ada peristiwa kebangkitan. Kira-kira seperti itu. Maka dengan fakta bahwa ternyata Yesus itu tidak mati selamanya, maka orang-orang yang disebut Kristen sampai hari ini, maksudnya sampai zamannya Yosefus masih eksis. Nah ini dicatat ya di dalam apa yang dikenal Testimonium Flavianum. Bagian ini sangat terkenal, ditulis oleh Flavius Josephus dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku ke-18 ya, chapter ketiga. Itu kira-kira bunyinya seperti yang Anda bisa lihat, itu ada teksnya dalam bahasa Yunani dan ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pada zaman itu tampillah Yesus, seorang bijaksana, jika boleh disebut manusia. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan menjadi guru bagi mereka yang gemar mencari berbagai kebenaran. Dia mengumpulkan para pengikutnya dari kalangan Yahudi dan non-Yahudi. Dia adalah Kristus. Ini saya beri tanda kursif karena ini banyak diragukan oleh
para ahli sejarah. Ya, Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita. Tetapi mereka tetap mengasihinya, tidak meninggalkan dia. Sebab dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga dalam keadaan hidup kembali. Seperti nabi-nabi telah menubuatkan hal itu dan beribu-ribu perbuatan ajaib tentangnya. Orang Kristen yang disebut berdasarkan namanya masih ada sampai hari ini. Ini catatan sejarah. Dia bukan orang Kristen, dia adalah orang Yahudi. Namun saudara-saudara, para ahli, ya ahli sejarah sekuler secara khusus, itu kemudian meragukan, mungkinkah kalau Yosefus itu orang Yahudi bisa menyebut Yesus adalah Kristus? Karena toh dia tidak percaya. Lalu katanya, ini pasti disisipi oleh editor-editor Kristen. Itu menurut peraguan dari para sejarawan sekuler. Namun saudara-saudara, pertama, istilah dia adalah Kristus itu istilah yang netral. Karena apa? Bagi orang Yahudi, Kristus itu memang artinya sama dengan Mesias. Ho Kristus itu sama dengan Hamasiah. Sama dengan bahasa Aram Mesiha. Namun kata Kristus bagi pembaca Yahudi yang berbahasa Aram dan Ibrani itu tidak memiliki makna sekuat kata Mesias. Karena kata itu terjemahan bahasa Yunani. Kira-kira seperti itu. Jadi ungkapan dia adalah Kristus itu bukan berarti Yosefus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi dia hanya merekam keyakinan orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus itu telah bangkit, itu adalah Kristus bagi mereka. Kira-kira sama dengan kalau sekarang orang Islam, orang Kristen mengatakan hari ini peringatan Waisak, yaitu hari yang penting bagi umat Buddhis karena ini lahirnya Sang Buddha. Apakah Sang Buddha yang dipahami oleh orang non-Buddhis itu sama dengan pemahaman Buddha bagi orang Buddha? Ternyata tidak. Buddha itu hanya dia yang menerima pencerahan. Nama sehari-harinya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama akhirnya dalam keyakinan Buddhis diangkat menjadi Buddha. Kalau orang Kristen, orang Muslim, orang Hindu mengatakan Sang Siddhartha itu adalah Sang Buddha, bukan berarti kita memahami Buddha dalam pengertian teologis orang-orang Buddhis. Paham saudara-saudara? Begitu juga kata Kristus. Tapi tahun 1971 itu ditemukan naskah terjemahan bahasa Arab dari teks aslinya yang ditulis oleh Flavius Josephus. Nah, inilah teks bahasa Arab. Boleh saya sambil jalan ya? Dan bahasa Arab ini diterjemahkan dari bahasa Aramaik. Bapak Ibu kita lihat ya. Nah, terjemahan dari Al-Unwan itu ditemukan di Hebrew University pada tahun 1971. Dan teks Arabnya itu, innahu kana fi hadzal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Jadi ismuhu, namanya itu adalah Iso, Yesus ya. Jadi innahu kana fi hadzal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Jadi pada zaman itu tampillah seorang bijaksana namanya Yesus. Memang teks ini diambil dari teks dalam bahasa Aram lebih singkat. Dia seorang yang baik, dikenal dengan perbuatannya yang suci. Banyak orang dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi menjadi pengikutnya. Pontius Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibnya hingga mati. Jadi, kalaupun versi ini, versi Aramaik ini, dianggap sebagai versi yang lebih tua daripada yang Yunani. Tapi ini tetap aja Yesus disalib kan? Yang diragukan oleh mereka itu kata-kata dia adalah Kristus. Tapi kita lihat bagaimana teksnya di sini. Dan mereka menjadi muridnya tidak pernah mundur dan terus menjadi murid-muridnya. Mereka melaporkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga setelah penyalipannya. Dan dia hidup kembali. Dengan kenyataan tersebut mungkin saja dia adalah Mesias.
Nah, dalam naskah-naskah kuno, varian-varian teks seperti ini biasa. Tapi inti utamanya tidak pernah berubah dengan adanya varian teks ini. Yesus tetap disalib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan kenapa orang-orang Kristen itu masih tetap ada? Karena mereka melaporkan. Jadi dalam teks ini tidak ada dalam teks Yunani. Tapi mereka melaporkan. Itu karena apa? Yosefus tidak dalam posisi mempercayai kekristenan. Tapi Yosefus hanya melaporkan bahwa kebangkitan Yesus itulah yang membuat orang-orang yang mengikuti dia tetap eksis sampai pada zamannya. Jadi dia mengatakan mereka melaporkan. Itu sesuatu hal yang wajar bagi seorang di luar Kristen yang menceritakan keyakinan orang-orang Kristen itu. Kenapa mereka tetap loyal sekalipun gurunya sudah dihukum mati? Karena laporan mereka Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Maka di dalam teks Arab itu dikatakan mungkin saja dia adalah Mesias. Dia tidak sedang meyakini, tapi sedang melaporkan keyakinan orang-orang Kristen. Dan itu dalam teks bahasa Aram, Mistafra de Mesiha Itauhu. Tampaknya dia adalah Sang Mesias. Ini fakta sejarah. Jadi saya bilang, tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Tapi jangan salah paham. Nanti kalau orang bertanya, berarti Pak Bambang lebih mengandalkan sejarah ketimbang Alkitab. Nah, Alkitab itu kan kita. Yang orang luar yang ragu disuruh baca Alkitab ya enggak mau, malah melecehkan Alkitab. Katanya Alkitab itu palsu. Kalau enggak cocok dengan keinginannya, wah Alkitab dipalsukan, kalau cocok diambil. Ya toh? Untuk membuktikan bahwa nabinya ada di dalam kitab suci kita. Yang lucu, kitab Kidung Agung dituduh kitab Purno, tapi mencari nama nabinya di kitab Kidung Agung. Loh berarti nabinya ada di kitab Purno, kan ya lucu itu kan. Hanya karena apa? Hanya karena kemiripan kata-kata. Itu misalnya Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ya. Hiko mamtakim wekulo mahmadim sehtoti wa zehrei benot Yerusalem. Kata wekulo mahmadim, dan segala yang ada padanya menarik. Mahmadim itu artinya menarik. Tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, nabinya umat Islam. Terus saya bilang, kemiripan bunyi itu tidak berarti mesti sama. Artinya apalagi bahasanya berbeda sekalipun serumpun. Misalnya kalau ada film Naruto di Jepang toh, mirip dengan kata Cak Narto. Ayo, apakah Naruto itu sama dengan Cak Narto? Pak Cak Narto orang Mojokerto, Naruto dari Jepang. Nanti jangan-jangan Naruto ini nuntut royalti pada film Naruto, kan tidak seperti itu. Itu mirip tapi tidak berhubungan satu sama lain. Kemiripan bunyi. Ya, saudara-saudara itu. Makanya saya selalu mengatakan kalau saya berbicara seperti ini, itu artinya pertama, saya menghindari untuk mencampuri agama orang lain. Ya, karena apa? Kebenaran iman kita tidak tergantung pada kitabnya orang, tapi tergantung pada kitab suci kita. Injil itu kekuatan Allah, jadi tidak perlu bergantung dengan yang lain. Namun ketika Injil disalahpahami, saya melakukan apologia, pembelaan, karena tidak seperti itu Injil yang kami pahami. Maka saya katakan, pertama, ya, saya ingin menjelaskan bagaimana keyakinan Kristen yang sebenarnya. Kedua, penjelasan saya dasarkan bukan hanya apa yang saya yakini, tetapi kalau bicara sejarah, itu tidak membaca Injil pun pasti Yesus disalib. Kenapa saya pertama-tama tidak bicara dari Alkitab dulu? Wong dia tidak percaya Alkitab. Saya justru menghormati, menyucikan kitab suci kita yang kita jaga, sehingga saya tidak ingin kitab suci dikutip orang lain sembarangan, ditafsirkan sembarangan. Karena saya ingin menjaga kekudusan kitab suci saya. Makanya kalau sekedar menuntut fakta sejarah
Tidak usah baca Alkitab pun, Yesus pasti disalib. Ini karya-karya sejarawan abad pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau orang bertanya, kalau gitu Pak Bambang tidak mendasarkan pada Alkitab. Kalau sekedar mengatakan Yesus disalib, kenapa harus baca Alkitab? Tapi kalau kamu bertanya, untuk apa Yesus disalib? Bagi saya hanya membaca Alkitab. Saya tidak membaca kitab suci yang lain. Jadi bedakan antara fakta sejarah dengan keyakinan iman. Iman Kristen dua-duanya. Keyakinan imannya berakar pada fakta sejarah. Masih banyak sumber-sumber lain yang bisa dituliskan dalam sebuah buku tebal untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Satu bukti lagi, padahal banyak bukti yang menjelaskan bagaimana awalnya kenapa orang Kristen beribadah pada hari tertentu, ya. Dan pada hari itu orang Kristen itu makan bersama, lalu mereka mempunyai semacam ritual memecah-mecahkan roti, dan mereka mengenang kepada Dia yang disalibkan itu. Tapi saya tidak bisa harus menguraikan satu-satu. Saya pilih satu fakta lagi dari catatan Cornelius Tacitus. Ini juga sejaman dengan Josephus. Dia seorang senator dan sejarawan Roma. Dia menulis kira-kira tahun 95. Jadi tahun 95 dan Yesus itu disalibkan tahun 33, saudara-saudara. Tahun 90 Josephus menulis. Peristiwanya tahun 33. Berapa tahun jaraknya? 57 tahun. Ini sekitar 60 tahun saja. Orang tidak yakin. Ini kan sudah 57 tahun setelah peristiwa. 60 tahun setelah peristiwa. Dan 60 tahun kamu ragukan. Tapi yang ratusan tahun kamu terima. Ini kan ya aneh tuh. Ini jaraknya 60 tahun. Saya tunjukkan misalnya. Proklamasi 17 Agustus itu terjadi berapa tahun yang lalu? Lebih dari 70 tahun yang lalu. Ketika 75 tahun yang lalu kita punya peringatan menerbitkan uang kertas 75.000 untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, 75 tahun kok kamu percaya? Kamu belum lahir, ya kan? Mungkin mama kita juga belum lahir kok kamu percaya? Ini Pak dokumennya. Mana dokumennya? Proklamasi kami bangsa Indonesia. Terus ditandatangani Soekarno-Hatta, ini dokumennya. Nah pertanyaannya, ini cuma 57 tahun, cuma 60 tahun, ini dokumennya. Makanya saya tunjukkan, bukan sekedar terjemahan bahasa Indonesianya, tapi saya tunjukkan tadi bahasa Yunani, bahasa Aramaik, ya, bukan berarti untuk pinter-pinteran, tapi untuk membuktikan ini loh bahasa pertama ketika dokumen ini ditulis. Maka perhatikan, ini bahasa Latin. Karena dia senator Roma. Tidak mungkin kalau senator Roma itu bahasanya bahasa Batak kan? Iya toh? Benar enggak? Jadi kalau saya mengatakan Alkitab saja kepada orang yang enggak percaya, mereka melecehkan Alkitab. Mereka mengatakan, woi Alkitab sudah dipalsukan. Maka saya tunjukkan ini, naskah yang usia ribuan tahun saja masih ada sekarang. Kalau soal terjadinya varian-varian teks seperti Josephus, itu juga terjadi pada kitab manapun juga dalam sejarah. Tapi pesan utamanya bahwa ada orang yang bernama Yesus. Dia suka membuat kegiatan-kegiatan yang membuat banyak orang datang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Namun karena sosoknya yang fenomenal ini, atas desakan pemimpin agama-agama kita, dia telah diserahkan kepada Pontius Pilatus. Akhirnya disalib, bahkan disalib sampai mati. Itu fakta pertama. Kedua, namun orang-orang yang ikut dia tetap mengikutinya sekalipun dia mati. Karena apa? Karena mereka melaporkan 3 hari kemudian Yesus sudah bangkit. Ya, dengan demikian orang yang disebut Kristen masih ada. Itu fakta paling dasar. Katakanlah istilah dia adalah Kristus, dibuang saja. Tidak ada masalah. Yesus tetap disalib. Pengalaman kebangkitan itu yang membuat kekristenan bertahan. Yaitu mujizat bangkit dari antara orang mati. Bagi kita itu iman fakta, sejarah. Namun,
Bagi Yosefus, mereka hanya meragukan. Kalau kita, Yesus itu disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, itu semua bagi kita adalah fakta. Amen. Namun bagi Yosefus, Yesus mati itu adalah fakta. Yesus disalib itu adalah fakta. Tapi karena dia bukan orang Kristen, tapi kebangkitannya mungkin saja. Dia adalah Kristus, mungkin saja. Itulah untuk menjawab kenapa orang yang disebut Kristen masih ada, gitu loh saudara-saudara. Nah sekarang kita akan lihat lagi Cornelius Tacitus. Dia menulis dalam bahasa Latin. Akibatnya untuk menghentikan desas-desus itu. Ini konteksnya Nero yang membakar kota Roma. Nero mengalihkan tuduhan kepada orang-orang yang memang sudah dibenci oleh orang Roma karena kejahatannya, yang di kalangan rakyat disebut orang-orang Kristen. Kristus dari siapa nama itu memiliki asal-usul telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius di tangan prokurator kita Pontius Pilatus. Perhatikan, dia mengatakan Christianos, orang-orang Kristen. Christianos appellabat auctor nominis eius Christus. Orang-orang Kristen yang nama Kristen itu diambil dari Kristus. Tibero imperitate per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Sebetulnya kalau itu ada seminar khusus, saudara-saudara, saya bisa menguraikan bukti-bukti yang lebih detail lagi. Termasuk penggunaan istilahnya. Di sini saudara-saudara, sejarawan Tacitus menuliskan 95 Masehi. Sebetulnya ini tidak lebih dekat daripada 4 Injil sebetulnya. Karena 4 Injil ditulis waktunya lebih dekat dengan peristiwa. Kira-kira pertama buku-buku perjanjian baru ditulis sekitar tahun 48, 49. Hanya jaraknya belasan tahun dari tahun 33. Tapi karena mereka dari awal sudah tidak percaya dengan Alkitab, baik kita cari sumber yang di luar Alkitab. Kan gitu kan, kita ini kurang apa fairnya? Ya toh? Mereka tidak percaya itu firman Tuhan, ya sudah saya kasih ini bukti sejarah. Nanti kalau soal kamu percaya itu firman atau tidak itu tergantung Roh Kudus. Tapi saya coba untuk menjelaskan, meladeni pola pikirmu yang kadang-kadang tidak terlalu cerdas tapi keminter, ya kan itu kan? Saya tunjukkan kira-kira seperti apa gitu loh. Orang tidak ada modal apa-apa, tapi gayanya itu sok sekali. Tapi ujung-ujungnya dia mengatakan, ini firman Tuhan. Jadi yang ini nggak boleh dikritik, tapi ngeritik orang lain sakar PDW. Benar apa tidak? Ini wahyu, ya saya bilang iya. Bagi yang percaya itu wahyu, tapi yang tidak percaya itu wahyudi. Kan begitu kan? Nah banyak orang tidak bisa membedakan antara keyakinan dengan fakta sejarah. Kalau soal misalnya keyakinan, pada abad kedua, akhir atau awal abad ketiga, ada seorang yang diyakini oleh penganutnya sebagai nabi. Namanya itu adalah Mani. Mani ini punya kitab yang katanya turun dari surga, namanya Evangelion de Mani. Jadi kabar baik dari Mani. Apa klaimnya Mani? Mani mengatakan, saya adalah nabi yang terakhir. Itu abad ketiga. Dia menyebut dalam bahasa Aramaik, Kutmata de Nebie. Artinya penutup nabi-nabi. Kata Kutmata de Nebie itu Arabnya kataman nabiyin. Ya, dia juga Kutmata de Sliche. Artinya adalah materai dari rasul-rasul. Saya menyempurnakan ajaran dari Adam sampai dengan Yesus. Sayalah nabi terakhir. Lalu dia mengatakan bahwa saya adalah Parakletos, penghibur, pembela yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Yohanes pasal 15 ayat 26, dialah sang Parakletos itu. Dan dia berbicara bahwa Yesus itu ada 3 jenis. Yang pertama, Yesus jiwa atau iso jiwa. Yesus sang pencerah. Dia yang menjelaskan mulai dari Adam, bahwa Yesus itu sudah ada, itu menjelaskan bahwa manusia itu sesungguhnya roh yang terpenjara dalam sangkar.
Ini ajaran gnostik. Makanya terus ada lagunya, wahai kau burung dalam sangkar. Tidak ada hubungannya. Ya, tapi kira-kira seperti orang gnostik itu berpikir manusia itu makhluk roh yang terpenjara dalam tubuh. Yang kedua, Isa Mesiha atau Iso Mesiha. Yesus yang adalah Mesias orang Yahudi. Dan yang ketiga, Iso atau Isa Patibilis. Isa yang menderita. Tapi sebenarnya Isa tidak benar-benar menderita. Dia hanya memberikan contoh bagaimana penderitaan di dunia. Padahal sebenarnya Yesus tidak tersentuh maut. Apa yang dilakukan, yang diyakini, apa yang dilakukan dalam pengakuan dari Nabi Mani ini adalah keyakinan. Sekalipun dia mengatakan ini wahyu, bagi orang Kristen silahkan wahyu-wahyumu. Bagi orang Manikianisme, agama yang dinamakan Dina Nuhra, agama terang. Itulah agama yang muncul pada abad ketiga. Akhirnya agama ini punah, ya kan? Tapi itu soal keyakinan, silahkan punya keyakinan. Tapi sejarah ya sejarah. Karena Mani yang mengatakan Yesus sebenarnya tidak benar-benar menderita. Yesus itu hanya memberikan percontohan penderitaan. Ini 300 tahun setelah peristiwa. Begitu juga di Alexandria. Ada seorang pengajar namanya Basilides. Dia mengatakan sesungguhnya Yesus itu tidak disalib. Yang disalibkan adalah Simon dari Kirene. Yang dalam sejarah itu memikul salibnya Yesus itu. Sampai kemudian wajahnya diserupakan dengan Yesus. Dan akhirnya dia yang disalibkan. Karena Basilides mengatakan itu pencerahan dari Tuhan, itu wahyu dari Tuhan, itu soal keyakinan. Tapi Basilides hidup mengajar kira-kira lebih dari 200 tahun setelah peristiwa. Atau sekitar 150 tahun lebih setelah peristiwa. Artinya apa? Bedakan antara fakta sejarah dan kredo atau pengakuan iman. Namun iman Kristen bukan sekedar pengakuan iman. Bukan sekedar wahyu. Namun iman Kristen ya wahyu ya sejarah. Wahyu yang berakar pada sejarah. Firman Tuhan yang bisa diverifikasi oleh sejarah. Jelas ada orang yang namanya Kristus. Yang disebut Kristus. Yang daripadanya lahir orang-orang Kristen. Orang-orang ini dikorbankan. Ya jadi kambing hitam. Untuk menutupi kelakuan Nero ketika membakar kota. Namun saudara-saudara, ada teks yang menarik. Di sini dia mengatakan bahwa Pontius Pilatus itu prokurator. Padahal kalau saudara-saudara membaca Injil Lukas, Pontius Pilatus bukan prokurator. Pontius Pilatus wali negeri. Dia wali negeri sementara. Jabatan prokurator belum dipakai pada zaman Pontius Pilatus. Injil Lukas lebih akurat ketimbang fakta ini. Karena Injil Lukas ditulis lebih awal daripada tulisan Cornelius Tacitus. Dan penemuan prasasti Pontius Pilatus di Kaisarea Maritim membuktikan bahwa gelar Pontius Pilatus lebih cocok Injil Lukas ketimbang tulisan dari Cornelius Tacitus. Tapi oke lah, untuk memenuhi selera orang modern, kalau ngomong Alkitab buru-buru langsung ditolak. Tapi kalau ngomong sejarah ini lebih keren, kan itu kan? Makanya yang mereka anggap lebih keren saya tampilkan. Lah, saudara-saudara selanjutnya, tetapi takhayul yang merusak itu setelah mereda sementara muncul lagi bukan hanya di Yudea, sumber pertama kejahatan, tapi bahkan di Roma, tempat tujuan segala perkara buruk dan menjijikkan. Sangat objektif sumber ini karena Cornelius mengatakan bahwa keyakinan tentang Yesus itu adalah takhayul yang menjijikkan. Tapi takhayul itu setelah berhenti sementara muncul tidak hanya di Yudea, di tempat peristiwa itu terjadi, tapi malah di Roma. Artinya apa? Dia membuktikan bahwa kekristenan menyebar dari batas-batas bukan sekedar ada di Yerusalem, tapi sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ini menegaskan apa yang dikatakan Yesus, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Perhatikan, kalimat ini menunjukkan bahwa tetapi takhayul yang merusak itu kan pandangannya dia sebagai orang yang tidak percaya. Bukan hanya muncul di Yudea,
tempat di mana peristiwa itu pertama-tama muncul, tapi menyebar bahkan sampai di Roma, tempat tujuan segala perkara katanya. Penangkapan terhadap mereka pertama kali dibuat dari yang mengaku bersalah. Jadi itu membuktikan bahwa ada penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Ya, dari masa-masa ini penganiayaan terjadi. Polikarpus muridnya Yohanes juga dihukum karena dia tidak mau menyangkal imannya. Kemudian Ignatius dari Antioquia dihukum dengan dicabik-cabik tubuhnya oleh singa. Itu menunjukkan peristiwa sejaman dengan ini. Lalu berdasarkan informasi mereka diperberat hukumannya. Tidak sebanding dengan membakar kota seperti kebencian terhadap umat manusia. Perhatikan. Jadi setting sejarah yang menunjukkan Yesus disalib, sekalipun itu ada satu ketidakcocokan karena dia nulisnya tahun 95. Lukas lebih awal menulisnya. Maka gelar yang diberikan kepada Pontius Pilatus terjadi kekeliruan. Tapi dengan ditemukannya prasasti tahun 1960-an di Kaisaria Maritim, ternyata gelarnya Pilatus lebih cocok dengan Injil. Namun fakta salibnya sama. Yesus disalibkan pada masa Pontius Pilatus. Meskipun Pontius Pilatus tidak disebut wali negeri, tapi disebut prokurator Roma saat itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, kenapa kata hari ketiga itu sangat terkenal? Paling tidak saudara-saudara bisa melihat karya Yosefus juga ada kata-kata pada hari ketiga, ya, dalam teks Yunani. Tapi dalam Injil juga ada kata hari ketiga. Atau 3 hari 3 malam. Dia bangkit di antara orang mati. Teks ini menjadi terkenal tidak hanya di tulisan Alkitab, tapi juga tulisan-tulisan di luar Alkitab. Pertama, ini membuktikan bahwa peristiwa Jumat Agung dan Minggu Paskah itu peristiwa yang sudah dihayati sejak awal. Sebab banyak orang memahami kitab suci dari logika orang modern. Cara menghitung waktu dari orang modern. Ini tidak cocok. Kalau saya mengajar selalu saya katakan, pertama teks dan konteks asli kitab suci. Jelas karena apa? Terjemahan kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa mewakili maksud dari original teksnya. Maka teks dan konteks asli kitab suci. Konteksnya juga perlu. Kenapa kalau konteksnya tidak diperlukan menjadi keliru? Ya, karena apa? Karena itu jarak waktunya sudah ribuan tahun yang lalu. Kedua, sejarah. Kita perlu membaca sejarah. Karena jarak antara penafsir kita itu sudah 2000 tahun yang lalu. Kita juga perlu membaca sejarah. Makanya ini membuktikan dengan sejarah. Ya. Ketiga, sejarah ini siapa yang nulis? Yang nulis kan orang tidak percaya. Maka kita perlu sejarah iman. Sejarah iman itu kalau di dalam istilah kekristenan kira-kira patrologi. Sejarah yang ditulis oleh para leluhur iman kita. Sebab sehebat apapun, seakurat apapun Yosefus, dia tidak percaya. Maka dia mengatakan mereka melaporkan mungkin saja dia adalah Mesias. Tapi kira-kira kalau yang nulis ini muridnya Petrus, dia juga saksi sejarah, tapi dia juga saksi iman dua-duanya. Maka sejarah kemudian yang berikutnya adalah patrologi, yaitu sejarah iman. Lalu sejarah saja, bentuk paku dari zaman Yesus beda dengan bentuk paku zaman sekarang. Bentuk kuburan dari zaman Yesus misalnya berbeda dengan bentuk kuburan sekarang. Diperlukan arkeologi. Satu contoh, kalau kita membaca di Injil Matius, di mana posisi malaikat ketika memberitakan kebangkitan Yesus? Duduk di atas batu. Tapi kalau Anda membaca Injil yang lain, di sebelah kanan. Nah, orang modern pada cengengesan. Wah, Alkitab saling bertentangan. Roh Kudus satu, kok informasinya berbeda. Ayo di mana malaikatnya, di sebelah kanan atau duduk di atas batu? Karena mereka tertawa, saya juga ganti tertawa. Tapi tertawanya tidak sinis, hanya tertawa untuk lucu-lucuan. Saya bilang, tertawamu itu renyah sekali ya, kelihatan kalau kamu tidak pernah membaca. Ya, karena apa? Perhatikan sekarang. Bentuk kuburan zaman Yesus itu bukan dipendem seperti kita sekarang.
Ini arkeologi wilayahnya, ya kan? Ada cerukan gua, lalu mayatnya itu dikafani, bukan kalau dikafani berarti agamanya Islam, itu tradisi, ya kan? Kemudian dimasukkan, lalu digelindingkan batu besar namanya Gilgal. Batu besar itu digelindingkan. Karena itu kemudian para wanita datang ke situ membawa rempah-rempah. Ya. Kemudian ketika Matius mencatat, malaikat menggulingkan batu. Nah, pertanyaannya, kalau batunya digulingkan ke sebelah kanan, kemudian malaikatnya berdiri di atas batu. Berdiri di atas batu yang batunya digulingkan ke sebelah kanan. Ya sama saja, karena Anda awam arkeologi. Makanya pertama, teks, konteks asli kitab suci. Kedua, sejarah. Ketiga, patrologi, sejarah iman. Karena apa? Karena kalau kita hanya baca sejarah seperti ini, tidak sampai pada makna. Hanya sampai Yesus disalib. Iya kan? Kayak misalnya sampai pada fakta, Diponegoro melakukan perang dengan Belanda tahun 1825 sampai 1830. Tapi Diponegoro di mata Belanda pengkhianat, Diponegoro di mata kita pahlawan. Yesus di mata orang Romawi adalah pengajar tahayul. Yesus di mata orang Yahudi pengajar sihir, tetapi Yesus di mata kita adalah juru selamat yang menebus dosa umat manusia. Karena itu ungkapan 3 hari sangat terkenal, tapi jangan dipahami 3 kali 24 jam. Bukan seperti itu, bukan hitungan waktu pada zaman itu. Karena apa? Gereja sejak semula sudah memperingati Jumat Agung. Kapan itu terjadi? Sebelum tahun 100. Nah, ini bukti sejarah kan? Dalam buku yang berjudul Didake. Didake itu ditulis kira-kira tahun 90-an. Sudah ada pembedaan orang Kristen dari Yahudi. Karena kalau orang Yahudi puasa pada Senin dan Kamis, maka orang Kristen puasanya Jumat Agung. Ini sudah dirayakan pada abad pertama Masehi. Kedua, dalam catatan Ignatius dari Antioquia. Kalau begitu, kita tidak bisa memaksakan paham modern kita bahwa 3 hari 3 malam itu artinya 3 kali 24 jam. Kita harus dibimbing oleh sejarah sejaman tentang bagaimana cara menghitung hari, satu, bagi orang Yahudi. Kedua, kapan Jumat Agung mulai dirayakan? Jumat Agung dirayakan sejak tahun 90 Masehi. Rasul Yohanes masih hidup di Efesus. Lah ini bukti sejarah. Bukti sejarah ini juga sekaligus sejarah iman. Karena yang merayakan murid-murid para rasul sendiri pada waktu itu. Makanya 3 hari 3 malam itu maknanya bukan 3 kali 24 jam. Bagi hitungan Yahudi, berapapun jam dan menitnya, kalau sudah ganti hari, itu namanya 1 hari 1 malam. Karena itu 3 hari 3 malam itu sama dengan hari ketiga. Ayo sekarang hitung. Katakanlah misalnya, kalau Yesus itu misalnya disalibkan misalnya ya, pada hari Rabu misalnya. Rabu jam 3 petang. Lalu 1 hari 1 malamnya tanggal berapa? Kamis jam 3 petang. Lalu hari keduanya Jumat jam 3 petang. Lalu 3 harinya lagi Sabtu jam 3 petang. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini hari keempat, bukan hari ketiga. Ayo sekarang, bener nggak? Kalau misalnya hari Kamis, Kamis sampai Jumat sehari, Jumat sampai Sabtu sehari, Sabtu sampai Minggu sehari, 4 hari. Berarti 3 hari 3 malam sama dengan hari keempat. Kalau 3 kali 24 jam. Tapi kalau dipahami berapapun jumlah jamnya, asal berganti hari itu sudah 1 hari 1 malam. Makanya Yesus bangkit pada hari Minggu pagi, itu sudah ganti hari, ya kan? Nah ini saudara-saudara, makanya mari kita jangan melakukan anakronisme sejarah. Ana itu melawan, kronos itu kronologi, urutan waktu. Karena zaman berubah, kalendernya berubah, nama bulannya berubah, cara menghitungnya hari berubah. Itu bisa dipahami lewat sejarah. Kiranya apa yang kita hayati melalui Minggu Kebangkitan ini benar-benar membangkitkan setiap kita untuk terus mengiring Tuhan,
militan, namun tetap dengan strategi agar kita menang. Tuhan memberkati kita. Amin.